dimulai mungkin ya Mbak Widi? Bisa. Iya. Kita nyapa dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman wajib pajak, teman-teman semua dimanapun berada, baik yang mungkin masih di kantor ya, ada yang mungkin di perjalanan pulang hari Jumat sore gitu ya, atau masih berkecimpung sama dokumen-dokumennya. Ini nih. Nah, di sini kita sebagai penyuluh ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, Mbak Widya. Ya. Perkenalan dulu, kami dari KPP Pratamba Depok Cimanggis, dengan saya Muhammad Royhan sebagai penyuluh dan juga ada narasumber Saya Widi sebagai penyuluh juga di KPP Depok Cimanggis. Di sini kita akan coba nih teman-teman ya, mencoba mengenalkan gitu ya, sekaligus mungkin mengedukasi sedikit terkait tata cara apa sih yang dilakukan oleh teman-teman ya di era implementasi Cortex ini, yang mana adanya transisi dari yang sebelumnya DJP online menuju ke Cortex gitu ya mungkin ya Mbak Widya. ya, betul. Kan mungkin Kan. kalau kita lihat ya, kita pantau di helpdesk mungkin ya, di KPP itu banyak ya wajib pajak yang datang ke KPP menanyakan gimana sih cara akses Cortex gitu ya. Apa sih yang harus saya lakukan nih pertama kali untuk bisa mengakses Cortex gitu ya. Nah, mungkin nih teman-teman pertanyaan-pertanyaan tersebut apabila teman-teman mungkin belum menemukan jawabannya ya, atau belum sempat datang ke KPP gitu ya, kita akan coba nih menjelaskan gitu ya, supaya siapa tahu dengan adanya penjelasan ini bisa terbantukan nih, informasinya bisa tersebarkan, teman-teman bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik gitu ya Mbak Widya. Baik. Untuk tema kita kali ini tadi terkait login mungkin ya Mbak Widya, terkait dengan akses registrasi, Ya, registrasi Cortex, dan juga ada kode otorisasi ya. ya, Iya. betul. Mungkin nanti akan lebih detail lagi kita jelaskan selama sesi acara ini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan aja di chatnya, bisa diketik gitu ya pertanyaannya. Nanti kita coba bantu jawab sebisanya seperti itu. Ya, gitu ya. Langsung mulai aja Mbak Widi mungkin ya. Ya, boleh Ya. Mas Royhan. Baik. Pertanyaan pertama nih, saya misalkan orang awam gitu ya, Ya. wajib pajak awam gitu, datang ke KPP, nanya, Cortex itu apa sih Mbak Wid? Ya. Cortex itu apa sih? Cortex ini sebenarnya mungkin dibilang baru juga bukan, karena kita sudah mulai dari awal tahun ini Mas Royhan. Jadi portal wajib pajak dengan sistem single digital, akses dari Direktorat Jenderal Pajak dengan registrasi akun wajib pajak bisa menjadi lebih mudah mengakses layanan dari DJP yang sebelumnya mungkin masih berupa manual datang ke kantor pajak gitu. Sekarang sudah bisa dilakukan dari mana aja, itu secara online. Dari mana aja itu maksudnya perangkat yang kita punya gitu ya? Ya, betul. Bisa dari handphone. Jadi mungkin akses layanan tertentu pun mungkin bisa langsung dari handphone ya. Tidak membutuhkan laptop. Tapi untuk akses lainnya mungkin ada juga yang mengharuskan mungkin yang mengakses dokumen seperti itu mungkin bisa menggunakan laptop. Yang penting ada jaringan internetnya. Catatan aja jaringan Internet. internetnya kayak gitu. Kalau misalkan install aplikasi gitu masih perlu nggak sih? Kayak M-Pajak mungkin ya, atau dulu kita punya e-faktur, ISPT gitu, masih perlu nggak sih di era Cortex ini Mbak? Nah, untuk tahun 2025 ke depan sebetulnya tidak perlu ya. Karena kita sudah dijadikan satu di dalam aplikasi Cortex ini yang berbasis web sebenarnya. Jadi tidak perlu install aplikasi. Nah, seperti e-faktur yang sebelumnya mungkin kawan pajak yang pengusaha kena pajak PKP itu melaporkannya masih menggunakan web faktur terpisah dan membuat fakturnya menggunakan aplikasi yang harus diinstal. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi karena semuanya sudah faktur dibuat di dalam Cortex, melaporkan SPT-nya di Cortex gitu. Jadi Baik. sudah tidak berpindah aplikasi. Baik. Jadi secara tidak langsung memudahkan sebenarnya ya. Ya, betul. Meringankan. Yang dulu kan kalau kita tahu e-faktur tuh database-nya berat gitu ya. Kalau sekarang kan basisnya web ya. Ya. Berarti di perangkat web ini nggak ada database yang terinstall gitu ya. Ya, karena sudah tersimpan di Cortex. Database Masing-masing, DJP mungkin betul, ya, gitu ya. Tinggal akses webnya aja. Nah, masuk nih ke pembuka terkait inti Cortex ini. Kalau saya nih misalkan mau akses Cortex, itu kira-kira hal yang perlu saya tahu atau perlu saya siapkan apa aja Mbak? Misalkan saya
wajib pajak gitu ya, punya NPWP sebelumnya, untuk saya dapat bisa login ke Cortex tuh gimana caranya, Mbak? Nah, yang pertama karena Mas Royhan sudah ber-NPWP, pastikan dulu apakah NPWP-nya sudah dipadankan dengan nomor KTP atau disebut nomor induk kependudukan NIK gitu. Jika sudah, nanti bisa langsung untuk membuka Cortex djp.pajak.go.id. Cortex djp.pajak.go.id. Betul, bisa diaktifasi akun di dalam nanti pilih aktivasi akun gitu dalam web tersebut. Nah, nanti masukkan nomor NIK-nya. Nah, di atas itu biasanya ada muncul apakah sudah ber-NPWP gitu. Itu silakan dicontreng. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk menginput nomor NIK atau nomor KTP. Jika sudah, memasukkan email dan nomor telepon. Nah, ketika memasukkan email dan nomor telepon yang Mas Royhan punya, nanti akan ada contreng hijau nih kalau memang sama dengan data DJP. Oh, datanya harus sama gitu ya? Ya, harus sama. Kalau tidak bisa. Gimana kalau nggak sama nih, ternyata silang merah. Teng-teng gitu kan. Nah, kalau silang merah, silahkan update. Nah, update-nya bisa ke KPP terdekat. Misalnya Mas Royhan kerjanya di Depok nih, ya ke KPP Depok Cimanggis bisa. Nah, ternyata Mas Royhan tuh sebenarnya terdaftar di KPP Padang sana. Nah, tapi karena kerja di sini ya udah nggak perlu terbang ke Padang gitu, langsung ke KPP terdekat aja untuk merubah email dan nomor telepon yang berlaku saat ini. Mungkin kan dulu banget nggak pernah merubah gitu kan. Iya, bisa nggak update. Iya. Jadi gitu ya, sebenarnya gampang ya kalau kita datanya udah update pun tinggal masukin aja, kalau belum update pun tinggal ke KPP mungkin ya. Siapkan waktunya gitu ya, dan yang pasti tadi ada catatan bisa ke KPP mana aja, nggak harus ke KPP terdaftar kita gitu ya. Baik, luar biasa, sangat memudahkan ya kalau misalkan saya kerja tadi di sini padahal saya terdaftarnya di KPP Padang gitu ya. Iya, sangat enak, saya harus ke sini, nggak perlu naik pesawat gitu ya, beli tiket bolak-balik gitu ya. Baik, nggak boleh cuti juga. Nah, Mbak Widi, kalau password Cortex itu, saya cara perolehnya gimana sih? Kalau saya dulu punya DJP online, itu bisa nggak saya langsung masukin aja password DJP online-nya, saya masukin untuk login Cortex, itu bisa atau enggak? Aplikasi Cortex ini berbeda dengan DJP online, jadi passwordnya tidak bisa digunakan untuk login. Nah, tadi kan sudah aktivasi, sebenarnya setelah langkah memasukkan email dan nomor telepon, ketika ada contreng hijau, oh udah sama datanya dengan data DJP, nanti ada verifikasi wajah ya, istilah mudahnya. Nanti tinggal di kayak selfie gitu loh. Nah, jika sudah sesuai contreng pernyataan, simpan. Nah, itu sudah aktivasi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan passwordnya? Nah, kita kembali lagi ke awal, ke Cortex djp.pajak.go.id. Nanti klik lupa kata sandi. Ketika lupa kata sandi, masukkan NIK kembali, kemudian emailnya harus sama dengan data yang di DJP, dan Mas Royhan bisa buka emailnya, karena nanti link untuk merubah kata sandi itu akan dikirimkan melalui email atau nomor telepon, sesuai yang Mas Royhan pilih. Ketika pilih email, silahkan masukkan emailnya. Jadi kan nanti muncul nih nama emailnya, tapi clue berbintang-bintang ya gitu, kayak rahasia. Tapi itu di situ harus memasukkan nomor emailnya. Emailnya apa ditulis di situ. Itu hanya untuk memastikan email saya sesuai nih gitu. Jadi misalnya ya emailnya mroyhan@gmail.com gitu misalnya gitu. Nanti akan bintang-bintang gitu n@gmail.com. Oh, ini udah sesuai nih, bener nih emailku gitu. Masukkan aja emailnya. Kemudian masukkan captcha-nya, kemudian disimpan, tunggu email masuk ke email Mas Royhan dari DJP. Nah, itu berisi link untuk merubah passwordnya. Iya. Berarti kalau emailnya salah itu nggak mungkin bisa lolos ya? Nggak bisa. Tadi kan ada petunjuk emailnya tuh ya, misalkan kita salah satu angka mungkin atau salah satu huruf, itu nggak bisa ya, atau nomor telepon juga ya? Betul. Ada notifnya ya tadi ya? Iya, ada notifnya, pasti tertolak. Kalau pernah tuh saya dulu kan di DJP online, ada hal-hal terkait email, misalkan dia ke email kita nggak masuk-masuk Mbak, kayak gitu.
biasanya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Selain datang ke KPP, misalkan saya nggak mau datang ke KPP, cuma email saya nggak masuk-masuk nih. Ada nggak sarana saya ngecek mungkin di emailnya perlu dicek di bagian mana gitu atau gimana biar bisa saya menemukan tadi link buat reset passwordnya. Misalkan di saya buka email, biasa kan kita buka HP, buka email biasa tuh langsung muncul tuh. Ya, Misalkan primary email atau email ya. utama biasanya nggak muncul tuh. Kalau nggak muncul gitu kita perlu nyarinya kayak gimana Mbak? Nah, bisa dicek di spamnya, mungkin masuk ke spam ya. Kemudian pastikan emailnya tidak penuh. Oh iya, betul. Emailnya tidak penuh, biasanya kalau penuh juga tidak bisa masuk. Jadi silahkan yang tidak dipakai emailnya, mungkin email-email lama dapat dihapus ya, supaya nanti kalau belum masuk coba diulang lagi. Nah, ada sarana lain kan selain email, bisa pakai nomor telepon. Mau telepon. Gitu, Itu nanti ya. kalau telepon tuh kita di WA atau di apa Dapat ya, Mbak? SMS. SMS. Iya, dan pastikan ada pulsa SMS ya, bukan kuota ya, karena sekarang kan banyak yang menggunakan kuota, jadi Oh, tidak iya. perlu pulsa lagi untuk menelpon atau mengirim pesan melalui SMS gitu. Iya, jarang. Jadi nanti mendapatkan SMS, jadi pastikan ada pulsanya. Berapa tuh kira-kira pulsanya? Ya, minimal 1.100 untuk 1.100. mendapatkan, iya, Berarti untuk ngisi- mendapatkan ngisi SMS. 5.000 aja aman lah ya. Iya, 5.000 bisa, aja harusnya aman. Kayak gitu ya. Nanti langsung masuk linknya tuh ya. Mungkin ke SMS tadi atau ke email. Tinggal kita buka, kita buat password sesuai yang kita mau gitu ya. Ya, betul. Terserah saya atau nanti ada Oh. ini nih passwordnya. Ada syarat-syarat khusus atau sembarang aja gitu. Sebenarnya terserah, tapi ada minimal terdapat huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus atau simbol. Nah, jumlahnya minimal 8 karakter. Oh, 8. Jadi minimal 8. Mau lebih boleh gitu. Kurang nggak boleh ya. Kurang nggak Iya. boleh. Kalau lebih boleh. Berarti kombinasi ya passwordnya ya. Ya, Terserah kan ya urutannya, saya mau huruf besarnya di belakang gitu ya. boleh. Terserah ya. Iya, Yang simbolnya penting tadi dulu juga boleh gitu. Oh iya, yang Misalnya penting. titik dulu atau Iya. titik di belakang atau pagar gitu kalau simbol. Baik, berarti yang penting tadi 8 karakter minimal kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka sama karakter khusus. Contohnya bintang gitu mungkin Ya, ya. bisa Pagar bintang. gitu ya. Iya. Baik. Untuk ini ya Mbak, saya punya kasus nih. Ada teman saya itu dia suami istri nih. Suaminya tuh pengusaha gitu. Sedangkan istrinya tuh direktur dia Mbak di perusahaan A nih. Sebutlah perusahaan A ya, dia direktur di situ. Nah, mereka berdua nih kasusnya NPWP-nya tuh gabung. Pas di era DJP online tuh mereka gabung gitu ya. Jadi aktivitas perpajakan istrinya tuh dilakukan pakai NPWP suaminya gitu. Nah, di era Cortex ini kalau dulu kan di DJP online tuh bisa ya kita memasukkan data nik istri, misalkan kita sebagai direktur kan nanti ada tanda tangan ya, contoh tanda tangan putih potong gitu ya. Kan ada tanda tangan. Nah, di DJP online kan dulu bisa pakai nik ya. Ya. Kayak gitu nik aja bisa pilih. Nah, kalau di Cortex nih mungkin ada perubahan nggak ya terkait teknis tadi seorang misalkan istri yang NPWP-nya gabung sama suami, terus dia masih ada tadi ya kebutuhan bisa tanda tangan dokumen pajak atau tanda tangan bukti potong gitu ya di perusahaannya dia gitu ya. Itu gimana Mbak kira-kira ada perubahan nggak atau sama aja? Betul. Jadi jika istri ingin bisa akses ke Cortex sendiri itu memungkinkan, Mas Royhan. Jadi silahkan nanti di data suami pastikan nama istri sudah menjadi tanggungan. Tanggungan. Nah, kemudian nanti istri dapat login juga ke Cortex untuk menjalankan kewajibannya sebagai direktur perusahaan tersebut. Sebagai direktur ya. Oh gitu. Berarti tadi saya nggak perlu daftar NPWP ya Oh, nggak perlu. untuk login Iya, Cortex ya. karena statusnya gabung dengan suami, jadi walaupun gabung dengan suami, istri juga bisa untuk mengakses Cortex sendiri. Nggak sampai ini kan ya berdampak saya harus lapor SPT tahunan gitu enggak ya? Mau tidak lapor SPT tahunan, kalau gabungan cukup di suami yang melaporkan. Oh gitu. Mungkin saya coba tes juga ya Mbak di HP sekalian ya. Tadi sekalian buka lamannya, apa Mbak lamannya Mbak tadi? Laman buat kita ngakses Cortex, Cortex djp.pajak.go.id. Cortex djp.pajak.go.id. Iya, bisa Bukannya langsung di dari Chrome aja. Oh, di Chrome ya, di browser ya. Iya, betul, Nggak di perlu browser. Di ke Chrome ini bisa. Iya. Nggak perlu apa namanya kita install di Play Store cari-cari gitu nggak Oh usah ya, ya. nggak perlu.
Oh, baik. Oh, ini ya. Ini ada lupa kata sandi, ada daftar di sini, sama aktivasi. Oh, aktivasi tadi yang disebut Mbak Widi gitu Ya, ya? di Aktivasi awal tadi ya? pertama, betul. Baik. Kalau untuk daftar di sini tuh apa, Mbak? Ada daftar di sini nih. Daftar di sini untuk yang belum mengaktifasi NIK menjadi NPWP. Oh, dia belum aktivasi NIK menjadi NPWP. Iya, betul. Jadi atau mungkin istri yang seperti tadi mau mengakses Kotek. Nah, itu bisa jadi daftar di sini dulu, Hmm. kemudian nanti pilih sebagai orang pribadi, mempunyai NIK, kemudian pilihnya hanya registrasi. Oh, hanya registrasi. Jadi ada opsi ya, Betul. ada yang NIK yang mau jadi NPWP atau cuma registrasi tadi kayak Iya. istri yang Gabung dengan Iya, gabung suami, dengan tetapi suami. ingin mengakses Kotek sendiri. Oh, baik. Nah, misal kita udah tadi ya, udah coba aktivasi akun, udah coba lupa kata sandi gitu ya, passwordnya udah kita buat nih. Kita coba login ke Cortex DJP tadi, udah login saya nih misalnya. Tadi saya dengar-dengar kan ada yang kalau kita dulu tuh pakai namanya Sertel ya, Ya, sertifikat Sertel. elektronik. Sertel misalkan kita mau upload faktur atau kita mau lapor SPT gitu ya, unifikasi, itu kan dulu upload Sertel gitu ya. Sertel itu kan pengganti tanda tangan bukan ya kalau nggak salah? Ya, betul. Tanda tangan elektronik. Oh gitu ya. Nah kalau di Cortex ini Sertel tuh kira-kira masih ada nggak sih Mbak? Yang 2 tahun sekali kan kita harus perbaharui itu ya dulu ya. Ya, kalau dulu Sertel hanya untuk PKP dan untuk melaporkan Bupot ya, Iya. PPh pasal 23. Namun sekarang setiap orang pribadi bisa mendapatkan sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Oh. Nah, di DJP juga ada pengajuan kode otorisasi melalui Kortek, dan itu setiap wajib pajak orang pribadi bisa mengajukan masing-masing. Nah, makanya itu kan dengan adanya Kortek ini lebih simpel dan mudah gitu. Kalau dulu direktur harus datang ke KPP untuk mengajukan. Nah, saat ini Oh. jika sebagai direktur gitu, atau Mas Royhan sendiri nih misalnya Iya. sebagai karyawan gitu, mau mengajukan sertifikat elektronik bisa langsung melalui Kortek. Jadi tinggal login, kemudian masuk ke portal, kemudian permohonan kode otorisasi. Gampang ya, tinggal login Cortex-nya aja ya. Tuh. Kemudian nanti dibuat paspresnya. Paspres ini semacam password. Jadi Oh. nanti kalau tanda tangan ya tinggal menggunakan tanda tangan elektronik dan input passwordnya. Paspres istilahnya. Paspres gitu ya. Setiap kita tanda tangan dipotong atau faktur gitu ya. Tanda tangan SPT. Gitu ya. Nanti tinggal masukin paspres yang udah kita buat itu gitu ya. Ya. Kayak gitu. Nah kalau untuk paspres ini kira-kira misal saya punya perusahaan yang Mbak ya. Perusahaan kan NPP badan gitu ya. Kalau dulu kan kita mengajukan sertifikat elektronik itu untuk badannya ya, untuk Ya. akun badan. Kalau di Cortex ini sama nggak konsepnya? Sertel itu apakah dia menempelnya ke kewajiban badan atau gimana nih Mbak? Untuk tanda tangan kan kalau umumnya kan tanda tangan itu orang-orang ya, Iya, masa betul. kalau badan kan aslinya nggak bisa tanda tangan. Kalau dulu kan agak ini ya, Sertel itu untuk tanda tangan badan, padahal kan badan harusnya nggak tanda tangan karena tanda tangan pengurusnya mungkin gitu ya. Di Cortex ini akun badan juga yang menempel sertifikatnya atau gimana? Jadi dengan adanya Kortek ini memang berbeda ya, jadinya sertifikat elektronik ini nempel ke orang pribadinya. Jadi bukan ke badannya. Jadi misalnya Mas Royhan direktur PTA, PTB, PTC gitu. Jadi masing-masing PT ini tidak perlu mengajukan sertel masing-masing. Cukup Mas Royhan mengajukan sekali, itu bisa digunakan untuk PTA, PTB, PTC gitu. Jadi karena menempel ke orang pribadi sebagai Mas Royhan sebagai direktur gitu. Jadi kalau mau menunaikan kewajiban perpajakan di PTA, tanda tangan elektronik Mas Royhan sama dengan PTB, PTC gitu. Karena menempel di orang pribadinya. Gitu ya, termasuk ini ya, kalau saya nanti lapor SPT tahunan, kan SPT tahunan kan saya yang tanda tangan sendiri. Nah, betul. Iya. Jadi tanda tangannya satu, cukup satu. Tidak perlu membuat sertel. Jadi misalnya ada 3 perusahaan nih tadi sama SPT tahunan mengajukan 4 gitu, nggak perlu, cukup sekali aja. Nah kalaupun lupa nanti tinggal mengajukan di menu yang sama. Oh, nggak perlu ke KPP itu kalau Nggak lupa? perlu, langsung aja. Langsung.
Nah, dari tadi kan Mbak Widi ngasih tahu Passphrase tuh kayak gini, kayak gitu, manfaatnya kayak gini, kayak gitu. Kalau di Cortex-nya sendiri, Mbak, kira-kira di sini, misal kita buka Cortex nih, dia menunya ada di mana sih itu? Si kode otorisasi atau sertal tadi, kita mau coba minta misalkan ya, di mana Mbak itu menunya? Nanti login dulu, memasukkan nomor KTP, password, kode CAPTCHA, kemudian klik simpan, lanjut ya. Eh, Kemudian masuk ke portal bagian kiri ujung atas. Portal. Kemudian pilih menu permohonan kode otorisasi. Diklik aja, kemudian gulirkan ke bawah, scroll ke bawah. Baik. Nanti kita bisa pilih kode otorisasi DJP. Kemudian buat passphrase-nya, password. Mau disamakan dengan login sebenarnya bisa, mau beda juga bisa. Jadi nanti jika tidak sesuai ketentuan passphrase-nya itu akan merah ya warnanya. Jadi tidak bisa gitu, gagal gitu. Tinggal diganti simbolnya aja sih sebenarnya. Biasanya mau disamakan dengan password, yang biasa terjadi itu kok nggak bisa disamakan dengan password untuk login. Biasanya kendalanya di simbolnya yang tidak memenuhi gitu. Silahkan diganti aja simbolnya. Sama sih persyaratannya untuk membuat passwordnya minimal 8 karakter. Terdapat huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol atau karakter khusus. Baik, berarti ini ya, kalau selama kita bisa login Cortex gitu ya, sebenarnya tadi ya, hal-hal kayak tadi tuh kita bisa lakukan sendiri mungkin ya. Di HP pun bisa kan ya, Ya, untuk bisa. melakukan kode gitu ya. Kalau Di, untuk aktivasi akun iya. bisa, untuk membuat passphrase bisa menggunakan handphone. Iya, berarti nggak harus ke KPP mungkin ya Mbak ya, kalau misalkan Iya. tadi kita udah bisa login Cortex, mau coba minta kode otorisasi, kita bingung lewat mana, tadi ya lewat portal saya, ada menu permintaan kode gitu ya. Iya. Iya, itu munculnya di akun orang pribadi aja ya berarti ya? Ya, muncul di akun orang pribadi aja. Di akun badan nggak bakal muncul dia ya. Iya, karena Baik. menempel di pribadi masing-masing. Itu berarti yang perlu diingat untuk tanda tangan tadi, karena dia yang tanda tangan itu harusnya orang gitu ya. Makanya cuma muncul di loginnya orang pribadi, selaku misalkan dia orang sebagai dirinya sendiri atau sebagai wakil dari suatu badan gitu ya mungkin ya. Gitu Pak Bud ya. Baik, cukup ini ya memudahkan sebenarnya sisi Cortex ini tadi ya, dari segi kita transisi dari DJP online ke Cortex sebenarnya cukup mudah ya. Kalau kita sudah punya DJP online, tinggal lupa password tadi ya. Ya, Dengan catatan tadi data-datanya itu masih sama. valid, tidak ada Ya. yang berubah, data email sama nomor telepon. Dan sudah ini ya pemutakhiran gitu ya. Ya, sudah. Sudah pemutakhiran. Jadi kalau misalkan saya nih istilahnya saya wajib pajak patuh, biasa lapor lah 2023, 2024 gitu ya, SPT tahunan ya. Kemungkinan data saya valid lah ya. Ya, Ya, kalau nggak Biasanya- ada perubahan gitu ya. sebagian besar sudah dilakukan pemadanan dengan NIK sih kalau sudah tertib lapor ya. Iya. Baik. Paling itu ya. Yang mungkin ada lagi Mbak Widi yang bisa kita bahas nih. Kayaknya udah lengkap ya untuk Ya. tahapan awal gitu ya. Tadi dari perubahan DJP online ke Cortex. Dan juga kalau kita sudah login Cortex ini, nanti perlu ngapain dulu sih gitu ya. Kalau kita bingung, tadi perlu minta sertifikat elektronik atau kode otorisasi dulu gitu ya. Mungkin kayak gitu paling ya tahapan awal yang bisa kita kerjakan nih ya. Kalau kita tadi mau mengakses Cortex, baik kita belum punya aksesnya atau kita cukup tadi lupa password atau aktivasi akun gitu ya. Bahkan tadi istri yang NPP-nya gabung pun dia bisa mengakses Cortex-nya sendiri gitu ya, tapi tidak mengubah nick-nya menjadi NPWP gitu Mbak Wit ya. Betul. Baik. Mungkin ini ya Mbak Wit ya, cukup kali ya Ada pertanyaan untuk ini terkait ini. Ada pertanyaan mungkin? Coba dari chatnya. kita sambil baca-baca ya. Ya, Ada siapa? Kita lihat di sini ada yang bertanya nih Mbak Widi ya. Dari kalau mau lapor SPT tahunan 2024 itu di Cortex juga, bisa di Cortex juga atau gimana nih? Kan tadi kita lihat ya, ada masa transisi tuh dari 2024 ke 2025. Kan kalau SPT tahunan kan kita tahu, misal saya orang pribadi biasa, saya kan lapor paling lambat akhir bulan ketiga itu ya, bulan Maret, ya, misalkan 2025. Sekarang kan udah lewat nih, udah bulan September, ya. gitu ya.
Saya bisa lapor di Cortex nggak? Misal saya udah bisa login Cortex untuk SPT tahunan 2024. Untuk SPT tahunan 2024 masih di DJP online, Mas Royhan. Oh, Jadi untuk tahun pajak 2025 nanti baru di Cortex yang dilaporkan di 2026 ya. gitu ya. Berarti untuk kewajiban kita di 2024 ke belakang itu masih lewat aplikasi lama gitu Ya, ya? betul, Buat masih DJP pakai online. Cortex ini aplikasi DJP ya, online. ini Cortex khusus yang 2025 ke Ya. atas gitu ya. Jadi untuk persiapannya tadi, makanya kita jelaskan bagaimana cara aktivasi dan mengajukan kode otorisasi supaya nanti lapor di 2026 lancar, nggak ada kendala. Kendala nggak perlu ke Login lagi, KPP. Tahu sendiri kalau Februari Maret itu Penuh ngambil antrian banget, dari ya. pagi gitu ya. Nggak perlu kalau buat login aja mah tinggal dari rumah gitu ya. Ya, betul. Paling kalau misal tadi data-datanya ada yang kurang ke KPP boleh, tapi dari sekarang ancang-ancangnya kali ya, Ya. gitu. Jangan mepet-mepet takutnya rame gitu. Baik, sudah terjawab ya mungkin ya. Di sini ada pertanyaan lagi Mbak. Kak Widya, aku kok mau login DJP online ya? Nggak dapat email kode verifikasi login DJP online. Ini login DJP online-nya berarti kita katakan sudah ini ya, sudah ada passwordnya mungkin ya, kayak Ya. gitu ya. Itu kenapa Mbak? Kayaknya tadi di Helpdesk juga banyak sih ya, wajib pajak yang kendala emailnya nggak masuk-masuk nih. Kode OTP buat login ke DJP online-nya itu kira-kira kenapa Mbak? Kemungkinan sedang ada error, jadi silahkan dicoba pakai SMS ya kalau sudah ingat passwordnya. Nanti kan kode otorisasi bisa dikirimkan lewat email atau SMS nih. Iya. Silahkan dicoba. Kalau masih gagal, mohon maaf, bisa ke helpdesk terdekat aja. Oh, kalau ke KPP Iya, ke bisa KPP. ya nanti ya? Iya, nanti dibantu petugas helpdesk-nya. Berarti tadi ya, misalkan dia nggak bisa login karena tadi OTP-nya nggak masuk-masuk, misalkan nggak bisa ke SMS juga, bisa ke Helpdesk ya. Di Ya. Helpdesk bisa ya dicekin ya? Ya, nanti dibantu petugas di helpdesk. Baik. Berarti memang ada kendala, mohon Sedang maaf ya teman-teman, untuk email saat ini sedang ada kendala tadi pengiriman kode OTP ya. Ya, Iya, ke email wajib pajak sedang ada kendala. Paling tadi solusinya, opsinya bisa lewat OTP-nya dikirimkan ke sarana lain seperti opsi lain tadi SMS ya. ya, nomor SMS. handphone. Atau kalau nggak bisa juga bisa datang ke KPP, ke helpdesk terdekat gitu, KPP terdekat itu. Mungkin cukup ya Mbak Widya. Saya lihat Sudah udah habis. untuk pertanyaannya sudah habis, sudah cukup juga pembahasan kita. Semoga tuntas nih ya, bisa menjawab lah tadi kita tuh harus ngapain sih di era transisi ini gitu ya. Kan tahu sendiri sekarang kan udah bulan September, nggak lama lagi bulan Oktober, nggak lama lagi tahu-tahu Desember, Januari, SPT tahunan, bertepatan sama bulan puasa lagi ya. Yang sampai lah itu ya, kita cuma mau login aja gitu ya ke KPP misalkan di bulan puasa, rame-rame gitu kan capek gitu ya. Panas juga, mending di rumah aja, di HP aja ya. Ya, Nggak harus betul. ke KPP kalau untuk minta login aja selama tadi data-datanya betul. Iya, paling mungkin ini ya Mbak Widya, kita berikan saran masukan mungkin ya ke teman-teman. Kalau misalkan tadi dari penjelasan kita tuh dicoba-coba aja, nggak apa-apa. Bisa teman-teman coba lupa kata sandi atau aktivasi akun tuh coba-coba semua aja. Tadi ya untuk memastikan kalau datanya itu betul atau enggak ya Mbak Widya. Ya, Kayak betul. gitu. Dari sekarang nih udah coba dipastikan dulu. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala bisa langsung ke KPP. Mumpung belum mepet, iya, belum padat gitu ya, bisa ke KPP. Kalau ada kendala tadi lupa email atau salah gitu ya, atau nomor teleponnya salah, kayak gitu. Mungkin cukup ya Mbak Widya untuk Cukup sekalian mengingatkan ke kawan gimana? pajak semua nih Mas Iya. Royhan gitu. Semua layanan di KPP tidak dipungut biaya. Oke. Jadi semuanya gratis ya Mas Royhan. Dan hati-hati terhadap penipuan, bisa konfirmasi ke KPP. Jadi kami tidak meminta biaya apapun untuk layanan. Sama nggak pernah kita ya meminta WP untuk mengunduh aplikasi gitu ya. Ya, betul, Untuk tidak apapun. meminta mengunduh aplikasi. Iya, pastikan nih teman-teman untuk mengakses web-web DJP itu yang domainnya itu pajak.go.id. Yang mana umumnya tadi ya, kalau buat wajib pajak itu ya djponline.pajak.go.id, Ya. atau yang baru cortexdjp.pajak.go.id. Selain itu, paling tadi pastikan pajak.go.id. Ya, Kadang ada yang .com mungkin ya, ada yang meminta install aplikasi Cortex. juga, betul. Padahal Cortex kan basisnya web.
bukan aplikasi, nggak ada yang perlu diinstal, paling yang diinstal Chrome-nya atau browser gitu ya, Iya. Mozilla atau apa untuk membuka web Cortex-nya gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Widi mungkin ya. Terima kasih juga. Terima kasih, Mas Raihan. ucapkan sama-sama nih kita coba saling mengedukasi, saling belajar mungkin ya, saling mengajarkan ke teman-teman semua untuk pentingnya tadi bersiap-siap sebelum tadi saatnya tiba kita lapor SPT tahunan, nanti takutnya terburu-buru atau tadi ramai gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan dari sekarang untuk loginnya kayak gitu teman-teman. Ya, dari kita mungkin cukup ya Mbak Widi ya. Cukup. Terima Untuk kasih. sesi live IG kali ini, nantikan ya teman-teman ya untuk sesi live IG berikutnya di IG-nya KPP Depok Cimanggis di mana Mbak? Iya. Pajak Depok CMG. Pajak Depok CMG. Baik. Mungkin sekian teman-teman ya dari kita berdua. Kurang lebihnya kita mohon maaf teman-teman ya kalau misalkan ada kurang kata atau penjelasan yang kurang, teman-teman tetap bisa datang ke helpdesk KPP Depok Cimanggis. Bisa juga menghubungi kontak center DJP di 1500200 atau live chat di pajak.go.id. Sekian dari saya Royhan dan dari Mbak Widi. Kita undur diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Close.